Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang seruan Habib Rizik terbaru. Ya, ini yang sesuai di tentang tentu saja terkait dengan kasus KM50 ya, yang sekarang meskipun sudah ada yang dihukum ya, kita tidak merasa puas apa yang dihukum itu apa benar-benar menjadi tokoh utama ya. Ini ada berita yang baru panas ya dari Hops.id. Saya bacakan, Habib Rizik keluarkan seruan baru, doa kehancuran pada 7 Desember untuk peringatan reuni 212 telah berlalu. Habib Rizik mengeluarkan seruan baru loh. Habib Rizik meminta umat Islam Indonesia untuk berkumpul pada petang dan malam hari. Ya, pada 7 Desember ya. Ada apa ya? Habib Rizik menyerukan umat pada 7 Desember menggelar haul bagi 6 syuhada Laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Ya, memang ini terkait para syuhada Laskar FPI ya, yang tidak terasa sudah hampir setahun, tapi kita tidak bisa menemukan menyelesaikan kasus ini secara komprehensif ya. Habib Rizik, seruan Habib Rizik doa zikir 7 Desember. Dalam seruannya, Habib Rizik meminta pengelola masjid, musola, sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jamaah untuk mendoakan bagi 6 laskar pengawal yang meninggal pada tahun lalu dalam tragedi KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi dengan tahlil, yasin, zikir, dan doa bagi para syuhada, tulis Habib Rizik. Selain mendoakan 6 laskar, Habib Rizik juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri, serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian biadab tragedi KM50. Instruksi PA 212. Menindaklanjuti suruhan Habib Rizik itu, Dewan Tanfidhi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA 212 untuk menggelar haul 6 laskar FPI yang dibunuh aparat pada tahun lalu. Menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tanfidhi PA 212 di seluruh Indonesia, baik provinsi, kota atau kabupaten dan kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing. Jelas instruksi PA 212 yang ditandatangani Ustadz Slamet Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solihuddin. Nah, Sobat Hoppers yang penasaran, berikut ini seruan lengkap Habib Rizik. Disuruhkan kepada segenap habaib, ulama, serta pimpinan masjid dan musola, pesantren dan madrasah, majelis dzikir dan taklim, ormas dan perkumpulan, serta pemukiman dan perumahan untuk menggelar haul ya 6 syuhada secara serentak di tempat masing-masing pada 7 Desember 2021 dari maghrib sampai isya, diisi dengan tahlil, yasin, zikir, dan doa bagi para syuhada, serta doa untuk keselamatan negeri, serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian sadis dan biadab pada tragedi kilometer 50 ya. Ya, sobat sekalian, ya memang tragedi unlawful killing ini memang dalam tanda kutip belum selesai ya. Belum selesai meskipun ada pihak yang sudah dihukum ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang dihukum ini menjadi aktor intelektual gitu ya, atau cuma petugas biasa gitu, atau memang bukan mereka yang melakukan ya. Jadi kasus 6 laskar syuhada FPI ini adalah benar-benar murni ya pelanggaran HAM berat ya.
Dan kalau kita melihat media luar negeri itu juga mempertanyakan ya tentang kasus ini ya. Makanya Indonesia itu, negeri ini itu sudah berkali-kali ya diwanti-wanti, sudah seringkali melakukan pelanggaran HAM ya, HAM berat ya. Dan ini tidak main-main melibatkan institusi Polri ya dalam hal ini. Ya kita ya kita berharap yang lebih baik bahwa kasus ini ingin segera selesai gitu ya, mengingat bahwasanya sebenarnya ya ini sudah urgent sekali, sudah 1 tahun ya, dan mengingat kasus-kasus yang pernah kita pernah tahu sama-sama ya, kasus yang sudah lama berlalu ini kemungkinan akan sulit untuk ditemukan titik terang ya, ataupun siapa pelaku sesungguhnya ya. Meskipun sudah ditangkap ya, yang memang harus benar-benar menjadi pertanggungjawaban ataupun reaksi terhadap setelah kejadian itu, harusnya ada permintaan maaf ya dari pimpinan Polri ya, yang melakukan perintah komando ya untuk menghabisi ya 6 laskar syuhada. Ya, sesungguhnya mereka harus meminta maaf ya, karena kalau kita melihat rekonstruksi kasus di lapangan ya, sebenarnya mereka tidak membawa senjata ya, Laskar FPI ini ya. Di lain pihak juga mereka sudah tidak sesuai prosedur dalam hal ini ya, dalam hal polisi untuk menangani kasus yang kepada masyarakat yang tidak mempunyai senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasus sudah lama ya. Kasus-kasus yang lama ini sangat diragukan untuk selesai ya. Dulu kita punya kasus Munir ya, yang berlangsung lama hingga sekarang sudah tidak terungkap ya. Kemudian yang terakhir kasus Novel Baswedan ya, meskipun yang ya sudah ada yang dihukum ya, tapi kita melihat bahwasanya aktor intelektual ya, kembali lagi aktor intelektual di balik ini tuh siapa gitu. Maka kalau kita sudah melihat kasus-kasus sebelumnya ini tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, ini sudah setahun kasus kayak kilometer 50 ini. Padahal beberapa bulan yang lalu ya, tim pencari fakta itu juga mengalami hal yang buntu gitu. Tidak ada penyelesaian mereka meskipun mereka sudah menemui presiden ya. Dalam hal ini memang pertama ya, harus ada itikat baik ataupun keinginan dari presiden ya untuk segera menyelesaikan, membuka kasus ya. Kalau ini tidak ada, ini akan tidak sulit, tidak akan selesai gitu. Siapa sebenarnya otak dari itu semua ya, dan segera mungkin menghukum ya seberat-beratnya. Coba ini bayangkan, aparat melawan orang sipil biasa yang tidak mempunyai senjata, ya pastilah kalah ya. Secara polisi itu dibayar oleh rakyat ya untuk melindungi rakyat, bukan untuk membunuh rakyat. Haruslah mengayomi, tapi dalam hal ini kita membayar pajak untuk Polri dan lain sebagainya, itu ini yang kita dapat ya. Jadi kedepannya ya, polisi haruslah hati-hati dalam melakukan tindakan ya. Dan kedepannya kita harapkan bahwa dengan yang jadi tanda tanya ataupun yang jadi perhatian kita adalah bagaimana seruan dari Habib Rizik ini tentang doa kehancuran ya bagi yang melakukan pembantaian ya. Ya wajib kita hati-hati ya, wajib kita perhatikan serius ya, karena doa orang yang zolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ya,
saya sampaikan ya, semoga ya arwah para syuhada ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syuhada ya. Yang selanjutnya ya, Polri dalam hal ini harus segera menyelesaikan ya, menghukum dan menemukan aktor intelektual di balik kasus kilometer 50 ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Rahmani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.